Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Dan apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita treat horor. Oke, tanpa banyak bercaca-marica hehehe lagi, langsung saja kita ke ceritanya dengan judul Rahasia Kelam Rumah Sang Juragan. Tweet ini ditulis oleh @omras. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silakan bisa mampir dulu dan di follow. Oke kalau sudah, so let's the hounds begin. Sebut saja namanya Pak Karna. Dulu usia beliau itu kira-kira sekitar 40-50 tahunan. Tapi yang namanya juragan, orang kaya. Jadi kerjaannya tidak seberat kita, yang tiap hari kerja banting tulang di pahumunan atau sawah. Dan meskipun sudah berumur, tapi tetap kelihatan awet muda. Gak seperti saya ini. Usia 50 tahun kelihatannya sudah seperti 70 tahun lebih. Ujar Pak Rahmat memulai ceritanya di sebuah warung kopi yang terletak tidak begitu jauh dari area persawahan tersebut. Sembari mencelupkan roti isi coklat ke dalam kopinya, Pak Rahmat kemudian melanjutkan ceritanya. Pak Karna dan keluarganya itu sangat baik pada warga desa. Semua pemuda-pemuda desa ini termasuk saya dulu dikasih pekerjaan dengan upah yang lumayan tinggi, Rp10.000 per hari kerja. Di tahun itu kalau di tempat orang lain upah sehari paling banyak cuma 5 ribuan. Lanjutnya seraya menghela nafas panjang. Mata Pak Rahmat menatap lurus ke depan. Hamparan padi yang sudah mulai meninggi terlihat sedang permainkan oleh semilir. Angin-angin membuat daunnya saling bergesekan satu dengan yang lainnya. Pemandangan persawahan yang cukup menyejukkan hati. Sepiring goreng-gorengan disajikan di atas meja oleh ibu-ibu pemilik warung. Aromanya sungguh menggiurkan. Om pun mengambil satu pisang goreng yang masih panas tersebut, lalu mulai melahapnya sambil mendengarkan cerita dari Pak Rahmat. Pak, besok ke rumah Pak Karna ya, ada acara selamatan, kata Rahmat muda yang memang ditugaskan untuk basaruan atau datang dari rumah ke rumah untuk mengundang orang-orang. Iya Mat, saya pasti datang. Rahmat pun kembali melanjutkan langkahnya untuk mendatangi rumah selanjutnya. Rumah di sana dulu jaraknya satu sama lainnya tidak sedekat sekarang, tapi lumayan berjarak beberapa meter dulu baru rumah lain. Biasanya jarak tanahnya diisi dengan tumbuhan singkong ataupun pisang dan pepaya. Tangannya terus memegangi uang 20 ribuan di kantong celana kainnya. Senyum di bibirnya pun tak sedikit pun memudar. Rupa-rupanya uang tersebut adalah upah yang diberikan Pak Karna untuk basaruan, jumlah yang sangat besar bagi Rahmat tempo dulu. Setelah menyelesaikan tugasnya, Rahmat pun berjalan pulang. Di tengah jalan ia mulai kelelahan dan akhirnya duduk di bawah pohon pepaya. Sang Rahmat menoleh ke atas, nampak buah-buah pepaya itu sangat teranum dan sudah mulai menguning. Ada beberapa di antaranya yang sudah berlubang akibat dimakan hewan. Di depannya terdapat juga pohon-pohon jeruk yang berbuah lebat. Rahmat berdiri dan mengambil sebiji jeruk. Ia cukup mengenal dengan pemilik jeruk tersebut, sehingga berani untuk meminta sebiji dua guna penghilang dahaganya. Aroma khas jeruk tercium saat kulitnya mulai dibuka. "Woi, maling buah kau ya?" ujar seseorang dari arah belakang. "Hehe, Paman, maaf Paman, aku haus," ucap Rahmat. "Makanlah. Di sini jeruk-jeruk itu hanya jadi makanan monyet saja. Lihat pepayaku ini, sudah keduluan mereka," kata Paman Husin sembari duduk di samping Rahmat. "Enak sekarang kau Mat, bisa kerja dengan juragan itu. Berapa upahnya basaruan?" "Ya cukuplah buat beli beras dan gula Paman," jawab Rahmat malu-malu. "Petiklah jeruk-jeruk itu Mat, untuk dibawa pulang," ujar Paman Husin sembari menepuk bahu Rahmat.
Tanpa ragu-ragu ia pun memetik beberapa buah jeruk dan mengantonginya dengan baju. Sementara Paman Husin terlihat sedang marincah kumpai. "Paman, aku pamit pulang duluan ya. Terima kasih jeruknya," kata Rahmat yang ditanggapi dengan anggukan oleh Paman Husin. Di rumahnya, pulangan Rahmat ternyata sudah ditunggu oleh keponakan-keponakannya yang masih kecil-kecil. Ada senyum kecil di setiap wajah polos ponakan-ponakannya. Ia pun memberikan sebiji jeruk untuk masing-masing anak itu. "Mah, ini uang upahku basuruan tadi, Mah," kata Rahmat seraya memberikan semua uang yang ia dapat hari itu pada ibunya. "Alhamdulillah, kamu simpan saja, Mat. Tabunglah sedikit-sedikit buat modalmu menikah," ujar ibunya sembari memberikan kembali uang itu pada Rahmat. Malam itu, semua keluarganya berkumpul. Kedua orang tuanya, kakak-kakak dan ipar-iparnya, juga ponakan-ponakan Rahmat. Mereka mengelilingi sepanci nasi hangat yang masih mengepulkan asap, dan beberapa macam sayur. Ada tumis kangkung, genjer rebus, daun singkong, ikan sepat, dan papuyu. Tentunya semua makanan itu digoreng, serta sambal acan yang tak pernah ketinggalan di menu keluarganya. Setelah membaca doa, mereka pun makan dengan sangat lahap. Setelah mengobrol-ngobrol dengan ayah dan saudara-saudara serta ipar-iparnya, Rahmat pergi tidur. Di dalam kamarnya ia tersenyum-senyum, membayangkan besok bakal makan daging sapi di acara selamatannya Pak Karna. Dan pastinya selain makan enak, ia juga akan kecipratan rezeki lagi dari sang juragan. Pagi-pagi sekali Rahmat sudah berjalan menuju ke rumah Pak Karna. Dengan langkah tergesa ia berjalan di jalanan berbatu tersebut. Angin dingin terasa menyengat sampai ke tulang. Konon kata sebagian orang, angin yang dinginnya menusuk seperti itu dinamakan angin kematian, yang artinya akan ada yang meninggal di desa tersebut. Saat tiba di rumah Pak Karna, juragan itu rupanya sedang berolahraga di halaman rumahnya. "Wah, ternyata kau ini pemuda yang rajin sekali. Pagi kau sudah datang ke rumahku, Mat," katanya membuat Rahmat tersenyum. "Hehe, iya Pak, barangkali ada yang bisa saya bantu kerjakan, makanya pagi-pagi sekali saya kesini," jawab Rahmat. "Ya sudah, nanti bantu aku membersihkan tempat sapi-sapi yang akan disembelih itu ya," kata Pak Karna dengan bibir yang masih tersenyum. "Tentu Pak, tentu. Di mana tempat menyembelihnya Pak? Biar saya bersihkan sekarang." Nanti saja. Lebih baik kita sarapan dulu. Ayo masuk ke dalam," ujar Pak Karna seraya berjalan ke arah pintu rumahnya. Dengan langkah malu-malu Rahmat pun ikut membuntut masuk di belakang sang juragan. Rahmat terperangah melihat rumah mewah milik Pak Karna. Perabotan di rumahnya benar-benar hanya dimiliki oleh orang-orang kaya pada zaman itu. Tatapannya menatap ke arah TV yang berada di ruangan tengah itu. "Wow," ucapnya kagum. Seketika hayalannya membayangkan dia duduk sambil menonton televisi di rumah itu bersama keluarganya. Betapa bahagianya hidup berkecukupan, punya TV dan rumah yang mewah. Namun sesaat kemudian hayalan terhenti ketika Pak Karna memanggilnya. Dengan langkah tergesa Rahmat pun berjalan ke arah ruang makan. Dan sekali lagi, ia dibuat terperangah dengan menu-menu yang tersaji di atas meja ulin tersebut. Ada ayam goreng, ikan haruan, wadi sepat siam, dan beberapa lalap dan sambal. "Ayo Mat, kita makan dulu," ujar Pak Karna sembari tersenyum. Rahmat nampak ragu-ragu untuk duduk sejajar dengan sang juragan tersebut. "Duduklah, tak usah malu-malu. Ini piringnya," lanjut Pak Karna. Rahmat mengambil sesendok nasi dan juga ayam goreng. Lalu ia makan dengan sangat lahap. "Senang? Mau tiap hari makan di rumahku?" tanya Pak Karna sambil tersenyum. Mendengar pernyataan itu, Rahmat sedikit gugup. Ia mengira akan dimarahi atau entahlah. Membayangkannya saja ia tak sanggup. "Teruskan makannya Mat. Aku hanya bertanya padamu,
apa kau ingin bekerja di rumahku? Dengan upah 150.000 per bulan. Makan dan minum ikut apapun yang aku makan dan aku minum di sini. Kerjamu hanya membantu memotong rumput, membantu membersihkan rumah. Bagaimana? Mau pak, saya mau, jawab Rahmat tersedak. Baguslah kalau begitu. Ayo makan yang banyak, biar semangat nanti kerjanya, kata Pak Karna. Saat matahari mulai menyengat, beberapa warga yang laki-laki datang ke rumah Pak Karna untuk membantu menyembelih sapi-sapi yang akan dimasak hari itu. Setelah sapi-sapi sudah disembelih, mereka pun beramai-ramai memotong dagingnya dan memisahkan antara kulit serta daging. Sementara para ibu-ibu sedang menyiapkan bumbu-bumbu untuk memasak daging-daging sapi tersebut. Singkatnya, sehabis Isya, acara selamatan pun dimulai. Orang-orang mulai berdatangan ke rumah Pak Karna, tak terkecuali keluarga Rahmat. Sebelum membaca doa, Pak Karna mengatakan sesuatu pada tamu-tamunya. Seminggu lagi saya akan pergi keluar pulau, perjalanan bisnis. Dan rumah ini saya percayakan pada 2 ART saya dan juga Rahmat. Mereka akan menjaga rumah saya selagi saya tidak ada di sini. Jadi malam ini saya menggelar acara selamatan guna untuk meminta doa pada kalian semua. Semoga perjalanan saya kali ini selamat sampai ke tujuan dan cepat bisa kembali ke sini lagi, kata Pak Karna. Para tamu-tamu pun mengaminkan apa yang diucapkan oleh Pak Karna. Lalu selanjutnya doa selamat pun mulai dibacakan oleh seorang ustadz. Hidangan demi hidangan disajikan untuk para tamu-tamu, dan sebagian dibungkus untuk diberikan nanti ketika tamu-tamunya akan pulang. Berbagai macam kue dan buah-buahan mahal juga ikut dihidangkan. Rahmat yang sedari tadi sibuk mengantar makanan pun baru sempat kebagian makan. Ia mengambil beberapa macam masakan daging dan sepiring penuh nasi. Ia makan di pojokan dengan sangat lahap. Karena pada masa itu, orang-orang biasanya sangat jarang sekali bisa makan daging, kecuali saat hari raya Idul Adha, ataupun ada orang kaya yang mengadakan acara-acara tertentu, seperti pernikahan, ataupun memperingati hari dan tahun meninggalnya salah satu anggota keluarga mereka. Maaf kalau aku salah, Om kurang tahu bahasa Indonesianya apa untuk bahaul itu. Sekitar pukul 10 malam, setelah menyelesaikan tugas-tugasnya, Rahmat pun menemui Pak Karna untuk berpamitan. Rusdah, bungkuskan daging dan nasinya untuk Rahmat ya, ujar Pak Karna seraya mengeluarkan sebuah amplop putih dari saku bajunya yang sangat ditunggu-tunggu oleh Rahmat. Terima kasih ya Mat. Oh ya, ini upahmu sekalian untuk 3 bulan ke depan, kata Pak Karna. Amplop itu lumayan tebal. Rahmat dengan tangan gemetar menerimanya sembari mengucapkan terima kasih. Dari arah dapur, Acil Rusda keluar membawa beberapa bungkusan plastik yang berisi nasi dan daging. Terima kasih banyak Pak. Saya berjanji akan bekerja dengan sungguh-sungguh di rumah Bapak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak, ucap Rahmat. Pak Karna mengangguk dengan bibir tersenyum. Rahmat berjalan pulang dengan langkah tergesa. Ia sudah tak sabar untuk membuka amplop yang diberikan oleh Pak Karna tadi. Angin dingin berhembus, menerbangkan debu-debu yang ada di jalan, membuat mata Rahmat sedikit terasa perih karena kemasukan debu. Saat ia berjalan melewati di dekat kebun pisang, Rahmat melihat seseorang tengah berdiri mematung di pinggir jalan. Karena gelap ia pun tak bisa mengenali orang tersebut, sehingga membuatnya harus mendekati orang itu yang ternyata adalah Paman Husin. Paman mau kemana? Tanya Rahmat. Namun Paman Husin sama sekali tak menjawab. Ia tetap berdiri mematung. Saya baru pulang dari rumah Pak Karna Paman. Kenapa Paman tadi tidak datang ke sana? Ujar Rahmat kembali bertanya. Akan tetapi sama sekali tak ada jawaban dari Paman Husin, yang membuat Rahmat merasa aneh. Saya permisi dulu ya Paman, ucap Rahmat akhirnya lalu meneruskan langkahnya untuk menuju ke rumahnya. Aneh, tidak biasanya orang tua itu tak menjawab pertanyaanku. Apa Paman Husin sedang ada masalah ya? Gumam Rahmat.
Sesampainya di rumah, ternyata keponakan-keponakannya sudah pada tertidur, sedangkan kakak-kakak dan iparnya sedang mengobrol di tengah ruangan. Melihat Rahmat yang datang membawa banyak sekali makanan, kakak perempuannya pun langsung ke dapur untuk mengambil piring. "Wah, tidak rugi dari subuh sampai malam kau di sana, Mat," canda iparnya. "Ma, Bah, tuh Rahmat, Mam Barakat, banyak sekali dia bawa makanan, Mak. Bah, yuk kita makan dulu. Takutnya nanti basi kalau tidak dimakan," ujar kakak perempuannya Rahmat. Sementara Rahmat setelah meletakkan bawaannya, ia langsung masuk ke dalam kamar. Perlahan-lahan dibukanya amplop yang nampak tebal tersebut. Ternyata amplop itu berisi 9 lembar uang 50 ribuan bergambar WR Supratman. Rahmat segera membacakan sholawat pada uang tersebut. Dengan suara bergetar, ia menciumi uang-uang tersebut dengan air mata yang menetes. Tak percaya rasanya ia bisa memegang uang sebanyak itu. "Mat, kau tak ikut makan, Nak?" tanya ibunya. "Masuk, Mah," panggil Rahmat sembari mengusap air matanya. Setelah ibunya masuk, Rahmat menceritakan dengan antusias akan tawaran kerja dari Pak Karna dan upah yang baru saja ia terima untuk 3 bulan ke depan. "Masya Allah, baik sekali Pak Karna ya, Mat. Upah juga malah dibayar lebih dulu. Memang juragan itu orang yang baik. Dan sepertinya beliau itu tak mau mengambil hak milik orang lain. Kau harus bersungguh-sungguh kerja di situ, Mat. Jangan buat juragan kecewa," kata ibunya. "Pasti, Mah. Aku akan memberikan yang terbaik untuk juragan. Aku juga sudah berjanji untuk kerja sungguh-sungguh di sana. Kalau bisa untuk selamanya," ucap Rahmat. "Oh iya, Mah. Mumpung aku ada uang, ini ambillah untuk Uma dan Abah. Belikan baju, Mah, juga sarung Abah yang sudah sobek-sobek," kata Rahmat memberikan 2 lembar uang 50 ribuan tersebut. Ibunya tersenyum dan menatap bangga pada putranya itu. "Terima kasih ya, Mat. Uang ini akan Uma pergunakan sebaik-baiknya," kata ibu seraya beranjak dari duduknya dan memasukkan uang tersebut ke dalam salipi. Lalu memasukkan salipi tersebut ke dalam bajunya yang menusukkan dengan cuk baju di tali kutang agar tak jatuh ataupun hilang. Keesokan harinya, Rahmat pagi-pagi sekali selepas sholat subuh langsung pergi ke rumah Pak Karna. Ia membawa parang dan seceret air putih. Sesampainya di rumah tersebut, Rahmat langsung memotong rumput-rumput di sekeliling rumah tersebut. Hingga saat Pak Karna keluar rumah, ia kaget ketika melihat Rahmat sedang memotong-motong rumput yang mulai panjang di halaman rumahnya. "Benar-benar pemuda yang rajin kau ini, Mat. Bahkan sebelum matahari muncul, kau sudah bertempur dengan rumput-rumput liar itu," puji Pak Karna. Rahmat tersenyum malu-malu mendengar perkataan sang juragan. "Hehe, iya Pak. Biar selesai ini bisa bantu-bantu Acil Rusda di dapur," jawab Rahmat. "Ya sudah, aku mau keliling-keliling dulu olahraga," kata Pak Karna setelah anak dan istrinya keluar dari dalam rumah. Lalu mereka pun mulai berjalan kecil meninggalkan halaman rumah. Sekitar pukul 8 pagi, Rahmat sudah menyelesaikan pekerjaannya memotong rumput dan dilanjutkan dengan membantu Acil Rusda meletakkan piring-piring bekas selamatan kemarin ke dalam ruangan penyimpanan. "Rahmat, kau sudah sarapan?" tanya Pak Karna. Sudah Pak, baru saja," jawab Rahmat pelan. "Oh ya, Mat. Nanti malam kemungkinan pohon-pohon bunga yang kubeli akan datang. Jadi besok tolong tanam pohon-pohon itu ya, Mat," kata Pak Karna. "Siap Pak. Nanti setelah ini saya gali tanahnya dulu. Jadi biar besok tinggal tanam." "Tidak usah terburu, Mat. Nanti kau kelelahan." Selepas maghrib Rahmat pulang. Bajunya yang tadi basah oleh peluh mulai mengering karena angin segar yang berembus tanpa henti. Malam itu tidak seperti biasanya. Jalanan sangat sepi. Tak ada orang-orang yang pulang dari kebun ataupun sawah. Sesampainya di rumah, Rahmat dikagetkan dengan kabar duka dari Paman Husin yang ternyata sudah meninggal tadi malam sekitar pukul 9 malam. Dan orang tua Rahmat baru saja mengetahuinya tadi pagi. Rahmat tertegun. Nafasnya mulai terasa sesak. Kalau
Paman Husin meninggal jam 9 malam. Lalu siapa yang aku lihat tadi malam? Batin Rahmat. Itu adalah kali pertamanya dalam seumur hidupnya mengalami kejadian seaneh itu. Mat, kenapa kau bengong begitu? Tegur ibunya. Rahmat menggeleng. Ia enggan menceritakan apa yang sudah ia alami pada ibunya. Berarti jenazahnya sudah dimakamkan, Mah? Iya, kamu baru saja berangkat ke sana untuk menurun tanah, jawab ibunya. Rahmat kembali termenung. Ia begitu sangat tidak menyangka. Padahal baru kemarin ia bertemu dengan Paman Husin. Seperti biasa, Rahmat berangkat pagi-pagi sekali sudah berada di rumah Pak Karna. Pohon-pohon bunga yang datang cukup banyak, sehingga lubang-lubang yang dibuat Rahmat kemarin masih kurang jumlahnya. Hari itu Pak Karna dan istrinya kembali berolahraga. Aku senang dengan semangat pemudamu itu, Mat. Insya Allah kau akan menjadi orang yang sukses nantinya, kata Pak Karna. Amin, semoga saja, Pak, ucap Rahmat tersenyum. Tidak berapa lama setelah kepergian Pak Karna dan istrinya, datang seorang perempuan yang sepertinya berusia tak jauh beda dari sang juragan. Di mana Karna? Tanya perempuan itu dengan nada yang sedikit membentak. Senyum di bibir Rahmat pun perlahan-lahan menghilang. Juragan sedang jalan-jalan pagi, jawab Rahmat dengan pelan. Cepat susul dia dan suruh untuk segera pulang. Tapi Bu, saya... Jangan membantah, lakukan saja apa yang aku suruh, bentaknya. Rahmat menghela nafas panjang. Lalu sesaat kemudian ia berlari pergi untuk mencari Pak Karna dan istrinya. Siapa sih ibu-ibu itu? Wajahnya jutek dan cara ngomongnya juga kasar sekali. Rahmat membatin. Loh, Rahmat, kau mau kemana? Panggil seseorang dari arah kebun tebu, yang rupanya adalah Pak Karna dan istrinya. Saya disuruh mencari bapak dan ibu, jawab Rahmat seraya berlari mendekat ke arah Pak Karna. Disuruh siapa? Anakku, tanya istri Pak Karna. Bukan, Bu, tapi seorang ibu-ibu. Dia datang ke rumah dan mencari bapak, jawab Rahmat. Pak Karna mengurutkan keningnya. Mereka berdua saling bertatapan. Siapa ya? Tanya Pak Karna. Istrinya menggeleng. Ya sudah, kamu tunggu di sini ya, Mat. Tadi aku beli tebu. Sekali nanti kalau kamu mau pulang, bawakan tebunya ya, ujar Pak Karna. Oh ya, tebunya sudah aku bayar, lanjut Pak Karna. Baik, Pak, jawab Rahmat. Setelah itu Pak Karna dan istrinya pun berjalan pulang. Sementara Rahmat duduk di atas dedaunan tebu yang sudah mengering. Ia menunggu pemilik tebu yang sedang mencarikan tebu-tebu manis untuk sang juragan. Tidak berapa lama kemudian Rahmat pun kembali ke rumah Pak Karna sambil memanggul tebu-tebu berkulit merah tersebut. Saat ia memasuki halaman rumah, ia berpapasan dengan perempuan tadi. Buru-buru Rahmat menunduk dan meneruskan langkahnya. Saat Rahmat masuk melalui pintu dapur, terdengar suara benda pecah dan teriakan dari istrinya Pak Karna. Ada apa, Cil? Tanya Rahmat pada Acil Rusda. Tidak tahu, Mat. Sepertinya sedang berkelahi, bisik Acil Rusda. Semoga semuanya baik-baik saja, Cil, kata Rahmat sembari menyeka keringatnya dengan punggung tangan. Amin. Siang itu makanan di meja yang dia hidangkan Acil Rusda sama sekali tak tersentuh. Pak Karna terlihat duduk di ruang tengah sambil memijit-mijit kepalanya. Wajahnya terlihat dingin, sangat dingin, tidak seperti biasanya. Rahmat sendiri pun tak tahu apa penyebab majikannya tersebut begitu. Beberapa saat kemudian, terlihat istrinya menuruni anak tangga dengan membawakan sebuah tas besar. Rahmat yang sedang menyapu lantai dibuat deg-degan melihat hal itu. Ya Allah, apapun permasalahannya Pak Karna dan istrinya, semoga hubungan mereka baik-baik saja. Jangan sampai terjadi perpisahan ya Allah, batin Rahmat. Pak Karna yang melihat istrinya akan segera pergi,
bergegas menahan sang istri. "Rahmat, kunci pintunya!" teriak Pak Karna membuat Rahmat gemetar dan bergegas lari ke arah pintu. Walau agak sedikit kesusahan, Rahmat akhirnya berhasil mengunci pintu rumah tersebut. Sementara Pak Karna nampak sedang memelas-melas pada sang istri agar tidak pergi kemana-mana. "Buka pintunya, Mat!" teriak sang istri juragan dengan air mata deras mengalir. Meski gugup dan takut, Rahmat menunduk dan tetap berdiri di depan pintu. Ia tahu apa yang harus dilakukannya, yaitu jangan sampai istri Pak Karna tersebut berhasil keluar rumah. Saking kesalnya, istri Pak Karna membanting tas yang ia bawa, lalu berlari menaiki tangga. Pak Karna ikut menyusul dengan langkah tergesa, takut jika istrinya berbuat sesuatu hal yang membahayakan. Rahmat masih berdiri mematung sambil menggigit-gigit bibirnya ketika Acil Rusda memanggil. "Mat." "Iya, Cil." "Juragan kenapa?" tanya Acil Rusda. Rahmat menggeleng. Ia sendiri pun tak tahu penyebabnya, tapi kuat dugaan kalau perkelahian Pak Karna dan istrinya itu ada kaitan dengan perempuan berwajah jutek yang datang tadi. Entahlah, masalah orang kaya terlalu rumit untuk dimengerti. Menjelang jam pulang, Rahmat lama sekali menunggu Pak Karna untuk pamit. Namun sang juragan itu sama sekali tak terlihat sejak tadi. "Cil, aku pulang dulu ya, sudah larut," kata Rahmat akhirnya berpamitan pada Acil Rusda. "Iya, Mat," jawabnya singkat. Keesokan harinya seperti biasa. Selepas sholat subuh, Rahmat sudah berada di rumah Pak Karna. Ia menyiram tanaman-tanaman yang ada di halaman rumah tersebut. Namun hari ini sama sekali tak terlihat Pak Karna dan istrinya yang akan berolahraga seperti hari-hari biasanya. Pikiran Rahmat cuma satu, yaitu mungkin mereka masih bertengkar. Dan ia juga terus berdoa untuk kebaikan kedua majikannya itu. Sekitar pukul 10 pagi, Pak Karna turun dari lantai atas dan duduk di depan meja makan dengan raut wajah yang sedih. "Mau kopi, Pak?" tanya Rahmat. Pak Karna menggeleng, lalu mengajak Rahmat untuk duduk di dekatnya. "Istriku pergi meninggalkan kami, Mat." "Dia pergi?" ujar Pak Karna lirih terdengar. Rahmat tertegun, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia tak menyangka jika majikan perempuannya akan benar-benar pergi. "Sabar ya, Pak. Mungkin ibu cuma mau menenangkan pikirannya saja. Nanti setelah keadaannya tenang, ibu pasti kembali lagi ke rumah ini untuk bapak dan anak-anak," kata Rahmat. "Amin. Oh iya, besok atau lusa saya dan anak-anak akan berangkat. Kalau sewaktu-waktu saya tidak ada di rumah dan istriku pulang, tolong beritahu dia untuk menunggu kami," ujar Pak Karna. "Iya, Pak, pasti." Saat Rahmat baru sampai di rumah Pak Karna, ia melihat sebuah mobil sedan terparkir di halaman. Rahmat nampak terkagum-kagum melihat mobil tersebut. "Mat, tolong bantu saya angkatkan tas-tas ini ke dalam mobil," panggil Pak Karna. Dengan cekatan Rahmat langsung mengambil alih-alih tas-tas bawaan Pak Karna dan anaknya lalu memasukkannya ke dalam mobil. Pak Karna rupanya tak menyetir sendiri. Ia diantar oleh seorang laki-laki yang baru pertama kali itu Rahmat lihat. "Saya pergi dulu ya, Mat. Kalian baik-baik di sini ya. Kerjanya jangan terlalu capek. Pikirkan kesehatan," ujar Pak Karna pada ART-ART-nya termasuk Rahmat. "Iya, Pak. Semoga Bapak dan anak Bapak selalu sehat dan selamat sampai tujuan. Selama Bapak tidak ada, saya akan tidur di sini berjaga-jaga, Pak," kata Rahmat. Pak Karna tersenyum, lalu menepuk pelan bahu Rahmat sebelum ia masuk ke dalam mobil. Setelah mobil yang dinaiki Pak Rahmat itu pergi, suasana sepi dan hening mulai terasa. Acil Rusda bergegas masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan pekerjaannya. Sementara Rahmat mulai menyapu seluruh ruangan yang ada di dalam rumah. Namun tidak seperti biasa.
Ruangan gudang yang berada di bawah tangga terkunci sangat rapat. Padahal peralatan kebun dan cangkul berada di ruangan tersebut. Cil, ruangan di bawah tangga itu dikunci ya? Tanya Rahmat setelah berada di dekat Acil Rusda yang sedang mencuci pakaian. Tidak, aku tidak menguncinya, Mat, jawab Acil Rusda. Rahmat mengerutkan keningnya. Apa mungkin Pak Karna yang mengunci pintu gudang tersebut? Kalaupun iya, untuk apa? Bukankah selama ini ia kerja di situ? Ruangan tersebut tak pernah terkunci. Rahmat membatin. Aku mau ambil cangkul, Cil, untuk memindahkan pohon bunga kenanga ke halaman belakang. Coba cari kuncinya di gantungan dekat foto keluarga juragan di ruang depan, ujar Acil Rusda. Rahmat menurut, lalu pergi ke ruang depan guna mencari kunci ruangan yang ia butuhkan. Di gantungan itu memang terdapat beberapa kunci. Namun ketika satu persatu dicocokkan ke lubang kunci gudang, tak ada satupun yang cocok. Akhirnya Rahmat menyerah dan memutuskan untuk memindahkan pohon kenanga yang masih kecil itu besok saja. Cil, aku mau pulang sebentar ya. Nanti aku kemari lagi kalau sudah izin sama orang tuaku, kata Rahmat. Ya sudah, tapi jangan lama-lama ya, Mat. Takutnya aku ketiduran. Rahmat pun berjalan pulang dengan langkah perlahan. Gerimis mulai turun malam itu. Cahaya kilat beberapa kali terlihat di langit. Saat sampai di rumah, ternyata ayahnya sedang sakit demam. Abah kenapa, Mah? Tanya Rahmat. Digigit ular piyahe. Untung cuma piyahe. Kalau murah pasti sudah tak selamat, jawab ibunya. Piyahe bisa bikin sakit juga ya, Mak? Bukan gigitan piyahenya yang bikin apamu sakit, tapi dia terjengkang di sawah saat melihat tangannya digigit ular. Kaget abahmu, dan mungkin terjengkangnya itu yang bikin abahmu kepidaran. Rahmat hampir saja tergelak mendengar penjelasan ibunya. Mah, Mbak Karna dan anaknya sudah berangkat tadi pagi. Malam ini rencananya aku akan tidur di sana untuk jaga rumah. Apa boleh, Mah? Tanya Rahmat. Iya boleh, Mat. Tapi kamu mandi dulu, Gi. Habis itu makan. Jangan lupa sholatnya ya, jawab ibunya. Rahmat mengangguk, lalu pergi dari situ untuk mandi. Selesai memakai baju, ia berjalan ke arah dapur dan membuka panci serta tudung saji. Ternyata hari itu lauk makannya sayur keladi dan papuyu bakar juga sedikit sambal acan. Rahmat mengambil sepiring nasi yang sudah mulai dingin lalu memberi sedikit kuah air panas ke dalam piring nasinya. Ia nampak makan dengan sangat lahap. Selesai makan dan akan bersiap berangkat ke rumah sang juragan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai angin yang sangat kencang. Hujan, Mat? Tunggu teduh dulu baru pergi, tegur ibunya, yang membuat Rahmat mau tak mau harus menunggu hujan reda terlebih dahulu. Ia membuat segelas kopi panas, lalu duduk di dekat ipar-iparnya. Mereka mengobrol dengan sangat akrab. Hingga tak terasa, hujan pun mulai mereda. Rahmat bergegas keluar rumah dan berjalan dengan sangat hati-hati, melewati jalanan becek di malam hari bekas hujan tersebut. Sesampainya di halaman rumah Pak Karna, Rahmat melihat sekelebat bayangan berjalan di teras atas, lantai 2. Cil, Acil! Teriak Rahmat memanggil sosok tersebut yang ia kira adalah Acil Rusda itu. Dan saat matanya fokus ke atas, tiba-tiba pintu terbuka, dan di sana berdiri Acil Rusda yang sudah memakai sarung di seluruh tubuhnya. Ada apa kau teriak-teriak, Mat? Aku belum tidur dan juga tidak tuli, ujar Acil Rusda. Rahmat kembali menatap ke atas, dan tidak ada siapa-siapa di sana. Kamu masuk tidak? Suara Acil Rusda mengalihkan kebingungannya. Tadi aku lihat ada orang di atas. Aku kira itu Acil, kata Rahmat. Ah, matamu itu, Mat, salah lihat. Orang Acil sedari tadi duduk di situ tuh, gak kemana-mana. Dek, perasaan takutnya mulai terasa. Namun cepat-cepat ia tepis. Oh,
Apa jangan-jangan Ibu Juragan sudah pulang, Cil? Acil Rusda menggeleng. Sambil menguap ia mengunci pintu rumah, lalu pergi ke dalam kamarnya yang terletak di dekat dapur. Lalu beberapa saat kemudian ia keluar lagi sembari membawa kasur kapuk tipis untuk Rahmat. Nih, tilam sama bantal dan selimutnya. Aku tidur duluan ya, Mat. Ngantuk, ujar Acil Rusda sebelum pergi. Rahmat tidur di dekat bangku rotan. Ia menggelar kasur dan mulai membaringkan tubuhnya dalam suasana remang-remang. Seperti itu rasa kantuk mulai menyerangnya. Dan untuk beberapa saat kemudian ia pun terlelap. Dini hari, Rahmat terbangun karena tubuhnya digoyang-goyang oleh Acil Rusda. Ada apa, Cil? Tanya Rahmat. Ada orang di rumah, Mat. Tadi pas aku ke dapur, aku melihat ada seseorang berdiri di depan gudang itu. Orang? Rumah dikunci kan? Iya, dikunci. Aku tidak tahu kenapa bisa sampai ada orang masuk. Mungkin saja itu maling, Mat. Mendengar kata maling, Rahmat sedikit khawatir. Ia mengucek-ucek matanya dan berjalan pelan ke arah gudang yang dimaksudkan Acil Rusda. Kita periksa dulu ke sekeliling rumah, Mat, biar gak was-was. Semua ruangan, pintu, dan jendela yang ada di rumah itu aman-aman saja. Tidak ada tanda-tanda orang masuk. Aman, Cil. Tidak ada tanda-tanda maling, kata Rahmat yang membuat Acil Rusda bisa bernafas lega. Tak terasa hari demi hari sudah berlalu. 4 hari sudah semenjak kejadian aneh di malam itu. Acil Rusda dan Rahmat terlihat sedang berada di depan pintu gudang yang terkunci. Ada aroma-aroma tak sedap dari dalam ruangan tersebut yang mengganggu keduanya. Aku tidak berani, Cil, membuka paksa pintu itu, ujar Rahmat. Tapi aku penasaran dengan bau busuk ini, Mat. Ah, paling juga bangkai tikus, Cil. Maklumlah, sudah 4 harian tak terbuka. Iya ya, Mat, mungkin tikus. Malam harinya, mereka berdua duduk di atas meja makan sembari bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari arah tangga. Rahmat dan Acil Rusda bergegas berlari ke arah tangga. Dan ternyata sebuah kursi yang harusnya berada di depan pintu kamar Pak Karna malah terjatuh ke lantai bawah. Keduanya saling berpandangan. Lalu Rahmat langsung berlari menaiki tangga karena mengira itu adalah ulah dari maling yang ingin menjarah barang-barang yang ada di rumah itu. Namun seperti yang sudah-sudah, setelah dicek tidak ada tanda-tanda orang lain di dalam rumah itu. Aman, Mat? Tanya Acil Rusda yang menyusulnya ke atas. Aman, Cil. Pintu dan jendela masih terkunci. Semakin hari rumah ini rasanya makin aneh ya, Mat. Padahal semenjak pertama aku masuk kerja jadi pembantu di sini, sama sekali tidak pernah ada kejadian-kejadian seperti ini sebelumnya. Rahmat menggeleng pelan sembari berkata, entahlah, saya bahkan sudah berkali-kali mengalami hal-hal aneh semenjak mulai bekerja di sini. Setelah merasa aman dan tenang, mereka pun memutuskan untuk tidur karena mata keduanya sudah mulai terasa sangat berat. Setelah menggelar kasurnya, Rahmat mulai memejamkan mata. Dari arah luar terdengar suara hujan yang diiringi dengan suara petir dan kilat yang menyambar-nyambar. Tepat tengah malam, Rahmat terbangun setelahnya. Sebelumnya bermimpi bertemu dengan Pak Karna dan anak istrinya yang sedang berolahraga di sebuah tempat yang sangat aneh. Keringat dingin membasahi tubuh dan wajah Rahmat. Dan tidak lama kemudian, terdengar suara teriakan dari arah kamar Acil Rusda yang membuat Rahmat terkejut. Meski kepalanya masih agak pusing, Rahmat langsung berlari ke arah kamar Acil Rusda. Beberapa kali ia mendobrak-dobrak pintu kamar tersebut, namun tak juga dibuka. Sementara Acil Rusda masih berteriak-teriak histeris. Cil, Cil, kenapa Cil? Cil, buka pintunya. Saat akan mendobrak pintu kamar tersebut, tiba-tiba terdengar suara gedoran pintu dan jendela secara bersamaan dari segala arah. Siapa itu? Teriak Rahmat. Meski ia tahu suaranya tak akan tembus sampai keluar rumah. Brak! Pintu kamar Acil Rusda terbuka. Wanita itu nampak bergetar. Acil, kenapa? Ada perempuan, Mat. Dia masuk ke sini.
Dia mau menyakitiku. Dia membawa pisau, ujar Acil Rusda dengan sangat gugup dan ketakutan. Rahmat masuk ke dalam kamar tersebut. Namun ia sama sekali tak menemukan siapa-siapa yang ada di situ. Bahkan jendela saja masih dalam keadaan terkunci dari dalam. Mungkin Acil bermimpi, soalnya tidak ada siapa-siapa di dalam, kata Rahmat menenangkan. Acil Rusda menggeleng, membantah semua perkataan Rahmat. Tidak mungkin aku bermimpi, Mat. Alhasil, malam itu sampai azan subuh berkumandang, Acil Rusda ikut tidur di luar bersama Rahmat. Selesai sholat, Rahmat pun mulai pekerjaannya, membersihkan halaman dan menyapu rumah. Sementara Acil Rusda masih duduk di teras sambil melamun. Saat Rahmat akan pulang ke rumahnya mengambil baju, pasti Acil Rusda selalu berpesan untuk jangan lama-lama. Selalu begitu setiap harinya. Mereka merasa keanehan-keanehan yang terjadi di rumah sang juragan itu semakin lama semakin bertambah parah. Bahkan hampir setiap malamnya, pintu rumah selalu digedor-gedor dari luar oleh seseorang yang tidak mereka ketahui. Dan ketika sudah hampir 1 bulan berlalu, beberapa warga mulai mengisukan bahwa sering melihat ibu juragan mondar-mandir di luar rumah dengan wajah yang menunduk. Namun ketika didekati, sosok yang mirip istri Pak Karna itu langsung lenyap. Bahkan parahnya lagi, ada yang secara terang-terangan mengatakan kalau di rumah itu ada hantunya, yang tentu membuat Rahmat dan Acil Rusda yang merupakan penjaga di sana menjadi ciut nyalinya. Cil, sudah hampir sebulan aku tidur di sini. Rasanya aku sudah rindu dengan kasurku di rumah. Kira-kira kapan ya Pak Karna pulang? Ujar Rahmat di suatu malam saat keduanya sedang menyantap makanan bersama. Entahlah, Mat. Biasanya juragan itu kalau sudah pergi untuk urusan bisnis bakal 2-3 bulan lamanya. Aku juga sering ditinggal berdua sama temanku yang berhenti itu. Tapi rumah ini masih dalam keadaan yang aman. Tidak ada kejadian aneh-aneh seperti ini. Ya Allah, mana ibu belum pulang juga. Aku mau pulang ke rumah mesti khawatir. Kenangan sama ini rumah dan isinya. Takutnya ada maling. Gebrak, brak, brak, brak. Mendengar suara itu, Rahmat otomatis menghentikan makannya. Ia berlari ke arah sumber suara. Sementara Acil Rusda yang sudah terbiasa dengan suara-suara tanpa wujud tersebut cuma diam duduk di kursinya. Beberapa saat kemudian, Rahmat kembali lagi seraya membawakan sebuah kaki meja yang patah. Ada lagi? Tanya Acil Rusda. Iya, meja di atas, jawab Rahmat. Setelah selesai makan, Acil Rusda terlebih dahulu menggelar kasurnya dan berbaring, sementara Rahmat mencuci piring-piring kotor di dapur. Baru saja selesai, Rahmat dikagetkan dengan suara gelas pecah dari arah belakangnya. Dan ternyata Acil Rusda sudah berdiri di sana dengan tatapan tajam menakutkan menatapnya. Acil, seret. Bekas gelas kaca itu melukai leher Rahmat. Darah mulai merembes keluar membasahi bajunya. Rahmat seketika panik dan ketakutan melihat banyaknya darah yang keluar. Kakinya seketika langsung terasa lemas. Lalu tubuh Rahmat ambruk jatuh ke lantai dengan posisi tertelungkup. Saat ia terbangun, Rahmat melihat sudah banyak sekali orang-orang berada di sekitarnya, termasuk orang tuanya. Syukurlah, kau tak apa-apa, Mat. Uma khawatir sekali dengan keadaanmu, ucap sang ibu. Rusda menemukanmu sudah dalam keadaan tak sadarkan diri di dapur. Dia berteriak dari rumah ke rumah meminta tolong. Sampai akhirnya mereka membawamu kemari, Mat. Rahmat menelan ludahnya yang terasa pahit. Entah sudah berapa lama ia tak sadarkan diri. Acil Rusda di mana? Tanya Rahmat. Terakhir, kemarin dia bilang ingin berhenti kerja di rumah juragan. Dia cuma bilang begitu. Dan karena abahmu takut rumah juragan tak ada yang jaga, akhirnya ia dan iparmu yang jaga di sana. Rahmat menghela nafas lega. Luka di lehernya masih terasa sakit. Untung saja lukanya tidak terlalu parah. Keesokan harinya, Rahmat menyusul sang ayah dan iparnya ke rumah Pak Karna. Setelah sampai di sana,
Rupanya sang ayah sedang menyapu halaman rumah tersebut. Melihat kedatangan Rahmat, ayahnya terlihat langsung mengembangkan senyum. Malam harinya, mereka bertiga duduk di tengah rumah tepat di atas susunan kasur. "Mat, di dalam gudang itu ada apanya sih? Aku pernah melihat perempuan masuk ke situ. Jelep, gitu aja, nembus pintu," ujar iparnya. "Iya, Mat. Abah juga beberapa kali melihat perempuan di lantai atas. Beberapa barang juga sering jatuh dari atas. Apa kamu juga pernah mengalami yang seperti itu?" Rahmat menghela nafas panjang. Lalu kemudian ia menceritakan apa yang sudah pernah ia alami di rumah itu dari awal. "Tapi gudang itu isinya cuma sebagian barang-barang yang masih baru atau yang jarang dipakai. Disimpan di situ. Tidak ada yang aneh. Aku sering masuk ke sana sebelumnya," kata Rahmat. "Lalu kenapa dikunci?" tanya iparnya. Rahmat menggeleng. Ia sendiri pun tak tahu alasan kenapa gudang itu dikunci saat Pak Karna pergi. "Kira-kira kapan Pak Karna pulang ke sini lagi?" "Aku tidak tahu. Beliau cuma bilang mau pergi, tidak bilang kapan akan kembali," jawab Rahmat. Hari-hari terus berganti. 2 bulan sudah Pak Karna tak pulang. Bahkan kabar dari istrinya pun tak pernah ada. Dan selama itu pula lah Rahmat dan keluarganya bergantian berjaga di rumah tersebut. Namun suatu hari, iparnya jatuh sakit setelah pulang dari rumah Pak Karna. Dan malam itu ayahnya tak bisa menemani Rahmat berjaga karena harus berjaga di ladang. Jadilah malam itu Rahmat seorang sendirian di rumah besar tersebut. Beberapa kali ia mencoba memejamkan matanya, namun tak sedikit pun ia terlelap. Rasa was-was dan takut sangat kuat ia rasakan. Ditambah lagi suara-suara tanpa wujud seperti berlarian di sekitarnya. Krek-krek, suara gagang pintu diotak-atik oleh seseorang. Rahmat berjalan dengan perlahan ke sumber suara yang ternyata berasal dari dalam gudang. Jantung Rahmat mulai berpacu dengan sangat cepat. Dek 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 dek. Ia berdiri mematung menatap ke arah pintu untuk beberapa saat, hingga terdengar suara tawa cekikikan dari lantai atas. Suara itu mirip sekali dengan suara tawa anaknya Pak Karna. Bulu kuduknya langsung meremang. Sekujur tubuhnya terasa dingin dan gemetar. Tak pikir panjang, Rahmat lari terbirit-birit ke arah pintu utama. Dengan tangan gemetar ia membuka pintu tersebut. Dan setelah berhasil, ia berlari meninggalkan rumah itu. Saat ia akan kembali menoleh ke arah teras lantai 2, terlihat 2 sosok yang tengah berdiri sambil menatapnya, yang sepintas sangat mirip dengan sang juragan. Setelah kejadian itu, Rahmat jatuh sakit selama seminggu. Dan selama seminggu itu pula ayahnya lah yang menggantikan Rahmat bekerja di rumah besar milik sang juragan tersebut. Namun hanya di siang hari, karena saat malam ayahnya Rahmat akan berjaga di ladang. "Aku tidak berani tidur di rumah itu lagi, Mah. Aku takut," ujar Rahmat pelan. "Uma dan Abah tak pernah memaksamu untuk tidur di sana, Mat. Yang terpenting, sebelum kau pulang, pastikan pintu dan jendela terkunci dengan rapat. Karena menjaga milik orang itu tanggung jawabnya sangat besar." "Iya, Mah." Dan semenjak hari itu, Rahmat sudah tidak berani lagi untuk tidur di rumah Pak Karna. Isu-isu mulai beredar luas tentang rumah Pak Karna, juga tentang ketidakpulangannya sang juragan. Ada yang mengatakan kalau Pak Karna sudah resmi pindah atau sudah beristri lagi. Bahkan isu yang paling parah adalah yang mengatakan kalau Pak Karna kecelakaan dan meninggal bersama anak istrinya. Padahal tanpa mereka ketahui cerita sebenarnya adalah Pak Karna hanya berangkat berdua dengan anaknya, sementara istrinya sudah pergi terlebih dahulu, meninggalkan sang juragan dan anaknya, dengan sebab dan alasan yang sampai sekarang tidak diketahui. Lalu tentang rumah Pak Karna yang mulai dirasa angker, orang-orang berpendapat kalau itu ulah dari jin pesugihan yang dipelihara oleh keluarga Pak Karna. Dan karena Pak Karna beserta keluarganya tak pernah kembali, makanya jin itu mulai keluar untuk mencari makanannya. Entahlah,
Rahmat sendiri tak yakin kalau Pak Karna melakukan pesugihan. Karena seperti yang ia tahu jika orang melakukan pesugihan, biasanya mereka akan menjadi sangat pelit sekali, berbanding terbalik dengan Pak Karna yang royal. 1 tahun sudah berlalu. Kini Rahmat sudah mempunyai pekerjaan lain, sehingga membuatnya hanya sekali-kali saja menjenguk atau membersihkan rumah sang juragan yang sudah mulai terbengkalai. Ia sama sekali tak berani memindah barang-barang berharga di rumah tersebut ke ruangan yang lebih aman, sehingga ia hanya menutupi barang-barang di sana dengan kain-kain bekas agar tidak berdebu. Halaman rumah yang dulunya masih terawat, kini pohon-pohon bunganya serta rumput-rumput sudah mulai meninggi. Rahmat terpaksa mencari pekerjaan karena ia juga butuh uang untuk bertahan hidup. Sementara Pak Karna tak pernah lagi terdengar kabarnya semenjak ia pergi. Begitu juga dengan istrinya, yang entah kemana keberadaannya mereka sekarang. Hari itu adalah hari di mana Rahmat muda akan pergi merantau ke sebuah tempat pertambangan emas milik warga lokal yang ada di Kalimantan. Sebelum ia pergi ke rumah sang juragan. Seharian ia bekerja membersihkan halaman rumah dan menyapu seluruh lantai di rumah. Ia juga menambah beberapa kunci tambahan di sekitar pintu dan jendela, agar jika nanti ia pergi, rumah juragan itu tidak dibobol oleh maling. Saat hari sudah mulai gelap, Rahmat menuruni tangga rumah tersebut, dan saat menoleh ke arah pintu gudang, terlihat sekelebat bayangan seseorang. Rahmat berjalan pelan ke arah pintu gudang. Ada suara aneh yang ia dengar dari dalam. Perlahan-lahan ia menempelkan telinganya di daun pintu gudang yang masih tertutup. Terdengar suara seperti ada yang memukul-mukul atau membongkar lantai gudang di dalam. Brak brak brak. Rahmat memukul pintu tersebut, lalu kemudian menempelkan telinganya di pintu. Dan suara yang tadi ia dengar mendadak lenyap. Rahmat menghela nafas lega, dan ia berpikir kemungkinan itu hanyalah ulah dari tikus-tikus yang sudah membuat markas di dalam gudang tersebut. Saat akan berjalan keluar, Rahmat mendengar suara isak tangis seseorang dari dalam gudang. Saat itu, keadaan di rumah tersebut sudah lumayan gelap karena hanya ada satu penerangan, yaitu lampu yang dibawa oleh Rahmat. Aku kemari hanya untuk merapikan rumah ini dan menambah kunci-kunci pengaman, karena besok aku sudah harus berangkat kerja ke tempat yang jauh. Tidak ada niatku mengganggu atau mengusik kalian. Tolong jangan ganggu aku, ujar Rahmat. Suara tangisan itu menghilang, tapi berganti dengan suara-suara barang yang terpelanting. Beberapa lampu terjatuh dari atas dan mengenai kepala Rahmat. Merasa keadaan sudah tak nyaman baginya, Rahmat langsung berlari ke arah pintu. Namun pintu itu rupanya sudah terkunci, dan kuncinya entah berada di mana. Saking takutnya, Rahmat sampai menangis sambil terus berusaha membuka pintu dengan paksa. Allahu Akbar. Tak henti-hentinya takbir, sholawat dan doa-doa keluar dari mulut Rahmat, sampai ia tak sadar ada seorang laki-laki yang berdiri di atas tangga, tengah memperhatikannya dengan dua mata merah menyala. Dan untungnya saat itu dari arah luar rumah terdengar suara orang tuanya. Saat pintu rumah terbuka, tubuh Rahmat langsung ambruk. Tubuhnya terasa lemas, namun begitu ia masih bisa mendengar perkataan orang-orang tuanya yang sangat khawatir dengan dirinya. Rahmat di perantauan seringkali bermimpi tentang Pak Karna yang berdiri menatapnya dengan wajah pucat. Dan ketika ia terbangun, ada perasaan aneh merasuk ke dalam dirinya. Ia sedikit kepikiran dengan rumah itu. Apakah masih aman-aman saja dari para maling, ataukah barang-barang berharganya sudah dijarah? Mengingat pada masa itu hanya orang-orang kaya yang memiliki televisi dan barang-barang berharga lainnya. 2 tahun kemudian, Rahmat sudah memiliki istri. Ia masih bekerja di tambang emas lokal. Di tahun ke-7, ia serta anak dan istrinya pun pulang ke kampung halaman Rahmat. Ayahnya sudah meninggal dan ibunya juga sakit-sakitan. Rahmat diberikan kepercayaan untuk mengelola sawah serta ladang milik almarhum ayahnya. Dan selama hampir 10 tahun lebih itu pula lah, Pak Karna dan keluarganya tak pernah kembali lagi ke rumah mereka. Dan sekarang rumah itu benar-benar sudah terbengkalai,
Beberapa jendela sudah dibobol maling dan barang-barang yang sebelumnya tersusun rapi kini sudah berantakan di mana-mana. Rahmat pun sudah tak berani lagi untuk masuk ke dalam rumah karena beberapa kejadian dulu membuatnya cukup ketakutan jika harus seorang diri masuk ke dalam. Dan sampai sekarang tak ada satupun keluarga Pak Karna yang datang untuk merenovasi rumah ataupun menempati rumah tersebut. Selama bertahun-tahun terbengkalai tak terurus, bangunan megah itu kini mulai rusak perlahan-lahan keindahannya. Sedikit demi sedikit terkikis oleh waktu. Pak Karna, entah di mana dan kemanakah beliau pergi. Apa yang dikatakan orang-orang kalau beliau sudah meninggal karena kecelakaan itu benar? Wallahu alam. Tak ada siapapun yang tahu. Dan menurut orang-orang yang pernah masuk ke sana dengan maksud jahat, pasti akan diganggu oleh mereka yang tak kasat mata. Lalu pulang dari sana mereka akan jatuh sakit. Ada yang bilang pernah melihat bapak-bapak mirip Pak Karna, dan ada juga yang mirip istri serta anak-anaknya. Sampai sekarang saya tidak berani masuk seorang diri ke dalam rumah itu. Meski di halamannya saja, hawanya sudah terasa sangat berbeda, kata Pak Rahmat mengakhiri ceritanya. Ia menyeruput kembali kopinya yang sudah mulai dingin. Di hari kedua ini, Om juga membawakan sedikit bingkisan untuk beliau yang sudah berbaik hati mau menceritakan pengalaman menyeramkan yang pernah beliau alami dan mengizinkan Om Ras menuliskannya menjadi sebuah tradisi ini. Dan sampai sekarang pintu gudang itu tidak pernah dibuka ya. Dan isinya pun tak pernah diketahui apa hingga sekarang. Jujur Om juga penasaran. Cuma sayang tidak diizinkan untuk membuka pintu tersebut, karena Pak Rahmat masih memegang teguh janjinya untuk menjaga bangunan itu dan berharap jika suatu saat nanti anak keturunan Pak Karna akan kembali lagi ke sana. Nah, dan cerita pun selesai. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.